Maka kita di dunia ini harus menjadi orang baik dan nanti meninggal dunia disebut orang baik, ya kan? Jadi orang baik di dunia, nanti begitu meninggal dunia disebut orang baik. Makanya kata ulama, man kana di nafsihi syai'un bahwa indallahi la syai'a. Barang siapa yang merasa dirinya hebat, maka di hadapan Allah tidak ada gunanya. Di hadapan Allah nggak ada gunanya kan? Nggak ada. Manusia ini bayar, menjawab, puasa, selesai, ya kan? Kita pegang perkataan ulama besar, lalu ya biarin. Yang bernama Abi Hamid Muhammad Al-Ghazali, Imam Ghazali, apa kata dia? Tuba liman mata wa matat dunuhu walang tamut hasanatu. Beruntung tuh orang yang meninggal dunia dan dosa-dosanya dilebur. Amin. Amin. Kita mudah-mudahan ini dosa kita begitu meninggal lebur, masih kayak baik, ya kan? Walang tamut hasanatu, dan kebaikan-kebaikannya jadi contoh. Dia orang baik, ya Allah, orang hebat, yang perlu kita teladani. Ini kan bagus. Begitu. Sebaliknya, wahala takliman mata matat hasanatu, celaka benar orang yang meninggal dunia, orang yang mati itu kebaikannya tidak ditulis, hilang kebaikannya, kena ria, kena sombong, ya kan? Nah, walam tamut junubuhu, dosa-dosanya ngalir. Nah, kan berat tuh. Kebaikannya hilang, dosanya kan ngalir. Kenapa? Jadi contoh keburukan dia tuh. Keburukan dia dilakukan orang lain sehingga keburukannya mengalir. Itulah tadi yang disebut di Qabil itu, setiap ada pembunuhan, ada peperangan, dia dapat transfer dosa. Banyak bapak-bapak ini ada talim ini, kita jangan kita cuma jangan bisa transfer uang, ya kan? Tapi kita harus transfer pahala kepada orang tua kita yang telah meninggal dunia. Transfer tuh bapak kita, ibu kita, dipilih wali daya, warakamullah, transfer tuh nyampe itu Pak. Nyampe, kalau nggak nyampe itu bukan kurang Pak, ya kan? Kalau nggak nyampe mana mungkin Nabi mengajarkan kita berdoa, ya kan? Kan saya katakan doa itu ibarat garam, harganya murah tapi mantap makanan, benar? Kalau nggak ada garam tuh makanan nggak jadi enak, betul nggak? Murah harganya, makanya ulama tuh ibarat garam, ulama ibaratnya garam. Kalau nggak ada ulama nih di Indonesia, dunia ini nggak enak. Karena mereka yang mengajak kita untuk berbuat baik, makanya kita perlu hormat kepada mereka, gitu kan? Nah, orang yang beruntung itu adalah orang yang meninggal dunia dosanya dilebur, kebaikan yang dicontoh orang. Orang yang sial itu adalah orang yang meninggal dunia, kebaikan-kebaikannya hilang dan dosa-dosanya terus. Pertanyaannya nih, apakah kita nanti termasuk orang yang baik? Begitu kita meninggal dunia, orang datang ke kuburan kita, doain kita. Nah, ini kan pertanyaan nih. Apakah kita termasuk orang baik nih? Begitu kita meninggal dunia, ya Allah ampuni dia, rahmati dia, jadikan kuburnya rotoh min dari jannah, gitu kan? Dan mudah-mudahan orang-orang yang ada di Masjid Ikhlas ini, yang kita sudah biasa bergaul bersama-sama, ketika ada sohib yang meninggal dunia, teman yang meninggal dunia, dia pasti nggak lupa, ya kan? Nih, walaupun kita ngaji nih, ada teman kita yang meninggal dunia nih, biasanya di taklim ada di sini kan, kita bukan kebaca ya. Selama taklim masih berjalan, selama masjid ini masih ada, suka ngaji, orang itu biasa ngaji, maka dia mendapatkan pahala. Itu yang ngaji apa? Kalau meninggal dia nggak datang, dan pahala kenapa? Karena dia sudah mulazamah, sudah terbiasa setiap pengajian dia hadir di masjid, maka ketika dia mengganggunya, pahalanya mengalir di situ. Ya, mudah-mudahan kita nanti ini walaupun ya kita masalah mati kan bukan lagi
kita takuti ya, mati, takut mati pasti mati, berani mati apalagi, ya kan? Takut mati gak? Berani mati. Yang kita takut ini kita mati punya bekal dulu nih. Itu bekalnya ini. Nah, ini yang paling berat. Kenapa? Karena yang saya katakan di depan umum ini, dunia ini bukan tempat tinggal. Dunia ini tempat meninggal. Kalau tempat tinggal kita bukan dunia, alam barja. Di alam barja nggak mati lagi, yang udah mati kita hidup lagi selama-lamanya. Tuh, nggak ada hari, nggak ada bulan, nggak ada minggu. Kalau dunia ini bukan tempat tinggal sungguhnya, dunia ini hanya tempat sementara. Seperti orang berteduh di bawah pohon rindang. Ketika capeknya hilang, panasnya hilang, dia ninggalin pohonnya apa pohon kehidupanan? Dia ninggalin pohon. Dulu kan kita kalau panas-panas adem di bawah pohon ya, adem, angin sepot-sepot. Begitu hilang capeknya, artinya ini pohon kita tinggal apa kita tinggal pohon? Kita pergi, pohonnya masih ada di dunia. Tuh, masya Allah. Di mudah-mudahan ya, sisa umur kita, ya kan kita sisa semua nih, ya kan? Sisa semua kita nih udah susah semua lah, sisa hidup lah. Tinggal berapa hari lagi gitu kan? Mudah-mudahan langkah-langkah kita berikutnya itu mendapat bimbingan Allah. Ya, dapat petunjuk Allah. Sebab begini, manusia itu sebenarnya hakikatnya sudah dapat hidayah, sudah diberi hidayah. Cuman hidayahnya itu apakah dilanjutkan atau tidak? Manusia itu dapat hidayah sama seperti pohon. Kita nanam pohon di pot. Bagaimana di pohon kita supaya rindang, supaya kita bagus dan kering hingga mati? Maka dikasih air. Iman pun sama. Bagaimana iman kita supaya cakap terus berlanjut sampai kita meninggal dunia? Maka disiram. Dengan apa? Siraman rohani. Setiap pengajian Al-Quran. Dengan Masya Allah. Mudah-mudahan ini pengajian kita yang selalu berjalan setiap saat malam itu mengandung hikmah yang ada di dalam hati kita. Saya kasih tahu di dalam surat Ar-Rum ayat yang 4, nanti lihat sana, Allahul ladzi khalaqakum min dhafin. Allah menciptakan kita awalnya itu lemah banget, lahir menangis, tangan mengepal, mata nggak terbuka, mulut teriak-teriak bayi, tapi disambut dengan begitu antusias, penuh sukacita, ada yang ngasih kado, mersen, ya kan, dicium-cium, digotong-gotong kemana saja, disukai itu orang bayi, ya kan. Summa jalan mimba ditopin kuat, dan kemudian sesuai dengan jalannya itu hidup, kemudian jadi besar jadi tua. Sekarang kita kuat nih, bisa bangun semen, bangun bini, ya kan, bangun apa aja mau kuat kan, dok kuat nih kan. Summa jalan mimba kuatin dopan wasyebatan, kemudian dikembalikan lagi tuh, jadi lemah kuat, jadi kuat, dikembalikan lagi. Yang paling terakhir dopan wasyebatan, lemah dan dilengkapi dengan penuh uban. Ya lengkap. Begitu udah ketuanya beda kita. Waktu pertama lahir kita dicintai, digotong-gotong. Udah ketuanya bukan digotong-gotong, didorong-dorong. Ya kan? Benar. Kadang-kadang pelongo-pelongo, pelongo sono, pelongo sini, anak nggak perlu, mantunya nggak perlu, air orang tuh pelongo di jembatan. Sedih gitu kan, sedih, pelongo orang tua ya kan. Ya kan, kalau anak yang barahan, anaknya cakep, orang tuanya itu. Kadang-kadang orang anak kan bisa, udah panti asuhan gitu kan. Jompo paling jompo gitu kan. Ya Allah, kan beda kan. Nah, lahir di apa, dimanjakan, begitu meninggal ditangisin itu orang tua. Nah, kita sekarang merasa, saya merasa sekarang merasa saya takut nanti udah tua saya nggak perlu ngaplomo. Ya, sono dorong kemarin dorong, sono tendang kemarin tendang, ya kan. Ya kan? Dan manusia terbagi tiga, ada masa burung itu kan terbang remaja kemana, kayak apa, sono kemari, disenengin orang burung itu kan. Yang masa pertengahan, masa muda, ya kan, apa muda, ketika 40 tahun ke atas, masa muda tuh, makan doyan, ngopi doyan, merokok doyan, pengen kawin lagi kan.
Ya kan, udah pekerjaan. Yang ketiga masa monyet. Duduk ini ngerok. Duduk aja udah. Wah ini katanya begini Pak Jangan. Duduk gini aja tak ada gitu kan, udah pakai anaknya macam ini gitu kan. Nah, duduk makan masalah. Hidup kita ini maka kita gunakan dengan sebaik-baik